Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis ilmu, di majelis zikir, ya. Fa nas'alullah Subhanahu wa taala an yaj'ala hadzal majlis majlisan mubarakah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan majlis kita pada malam hari ini Allah jadikan sebagai majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita insyaallah sebagaimana telah diketahui berkaitan dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa di antara nikmat, ya, yang paling besar dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beliau, ya, kepada umat ini, dan beliau telah menjalankan kewajiban menyampaikan risalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sangat menginginkan agar umatnya menjadi umat yang mendapatkan kebaikan, ya, di dunia dan di akhirat, ya. Sehingga beliau menyampaikan agama ini dengan penuh amanah, ya. Menjadi seorang yang nasih, yang menginginkan kebaikan kepada umatnya, sampai beliau mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan masuk ke dalam surga, ya. Karena kasih sayang beliau, ya, kepada umat ini, maka beliau sangat menginginkan agar umatnya masuk ke dalam surga. Beliau mengatakan setiap umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang mereka tidak mau, ya. Kecuali yang tidak mau masuk ke dalam surga. Nabi SAW sangat menginginkan agar umatnya masuk ke dalam surga, tetapi umat atau sebagian umat beliau sendiri yang enggan, ya. Maka para sahabat pun heran, siapa yang enggan masuk ke dalam surga ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW menyebutkan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku maka dia akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang menyelisihi aku, tidak mau mengikuti aku, maka dia telah enggan untuk masuk ke dalam surga, ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaknya kita menjadi orang-orang yang mensyukuri nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya ini, yaitu nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang tidak tertandingi
oleh nikmat-nikmat yang lainnya. Meskipun seluruh nikmat adalah sesuatu yang harus kita syukuri, tetapi nikmat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini nikmat yang tidak ada tandingannya, ya. Nikmat yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya, ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat manusia sangat butuh, ya. Sangat butuh kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saat itu manusia betul-betul dalam kesesatan yang nyata, ya. Tidak mengenal Rabb-nya, tidak mengenal siapa sesembahan yang berhak untuk diibadahi, sehingga mereka beribadah kepada banyak sesembahan. Mereka tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah, ya. Maka mereka dalam keadaan kegelapan, ya, kegelapan dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kegelapan dari peribadatan-peribadatan yang tidak ada tuntunannya, ya. Kegelapan dari kemaksiatan-kemaksiatan, dari kezaliman-kezaliman, ya. Maka diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat yang memang umat ini sangat, ya, butuh untuk diselamatkan, ya. Sangat butuh petunjuk untuk mengetahui mana jalan yang benar, ya. Maka ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah menyebutkan tentang nikmat ini di dalam firman-Nya, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sungguh telah kami berikan nikmat kepada orang-orang yang beriman, ya. Ketika kami mengutus kepada mereka rasul dari diri mereka, ya, dari jenis mereka, yang rasul itu membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka dan mensucikan hati mereka dan mengajari mereka Alkitab dan juga mengajari mereka Al-Hikmah, yaitu sunnah. Wa in kanu, sebelum mereka diutus, sebelum Allah mengutus kepada mereka rasulnya, mereka min qabl la fi dhalalim mubin, mereka betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Ini sebelum diutus Nabi SAW, manusia betul-betul dalam kesesatan yang nyata, ya. Maka diutusnya Nabi SAW, ya, ini adalah kenikmatan yang besar, ya. Kebutuhan yang sangat dibutuhkan, ya, oleh manusia, lebih dari butuhnya kepada makan dan minum, ya. Lebih dari butuhnya bumi ini kepada matahari dan bulan, ya. Lebih daripada butuhnya penglihatan kita, mata kita dari cahaya untuk bisa melihat. Ini kebutuhan yang sangat besar, ya, karena dengan diutusnya Nabi SAW, maka seorang menjadi mengetahui jalan menuju kepada keselamatan yang selamanya, ya, menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ma'asyiral muslimin, kita harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk mencintai Rasul yang telah diutus kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya itu adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya juga mentaati Allah Subhanahu wa taala. Faman ata'ar rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat banyak, ya, dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya kita untuk mencintai, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sebutkan, ya, dalilnya
dan juga keutamaannya, ya, serta bagaimana sesungguhnya tanda kecintaan yang sebenarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim di dalam sahih ya keduanya. Dalam kitab sahih keduanya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian ya, sampai aku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabba ilaihi, lebih dia cintai dari siapa? Dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari seluruh manusia. Oleh karena itu ketika sahabat Umar bin Khattab ya, sebagaimana ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, ketika sahabat Umar bin Khattab mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, la anta ahabu ilayya min kulli syai'. Ya Rasulullah, engkau benar-benar aku cintai, lebih dari cintaku kepada apapun, illa min nafsi, kecuali diriku sendiri. Kecuali diriku sendiri, artinya aku lebih mencintai diriku ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak, itu belum cukup ya. Walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai engkau mencintai aku lebih daripada engkau mencintai dirimu sendiri. Kemudian langsung sahabat Umar pada saat itu mengatakan, fa innahul an ya, fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kalau begitu sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kemudian Nabi SAW menjawab, al-an ya Umar, sekarang barulah engkau telah mencintai aku. Jadi mencintai Nabi SAW adalah kewajiban, kewajiban yang harus dijalankan oleh umatnya. Bahkan kewajiban mencintai Nabi SAW itu lebih daripada cintanya kepada diri sendiri, lebih dari cintanya kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, dan kepada seluruh manusia. Dan disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwasannya ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab jawaban atau menanyakan sesuatu yang lebih penting ya, dari pertanyaan tersebut. Beliau tidak menjawab kapan hari kiamat, tapi ada yang lebih penting daripada menanyakan kapan hari kiamat. Karena kapan hari kiamat pasti akan terjadi ya. Tapi ada yang lebih penting daripada pertanyaan kapan. Maka Nabi SAW mengatakan, madza a'datta laha, apa yang sudah kamu siapkan ya. Meskipun kamu tidak tahu ataupun kamu tahu ya, maka yang menjadi yang menjadi hal yang akan menguntungkan seseorang bukan mengetahui kapannya, tetapi apa yang sudah engkau siapkan untuk menemui hari kiamat. Apa yang sudah kita siapkan? Maka begitu sama dengan kita ya, apa yang sudah kita siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat. Yang semua kita pasti akan bertemu ya. Dan kapannya itu bukanlah hal yang terlalu penting ya. Ada yang lebih penting, yaitu apa yang sudah kita siapkan. Maka yang bertanya tadi ya, mengatakan, ma'adatu laha min katsiri salatin wala saumin wala sadaqatin. Aku tidaklah menyiapkan dengan banyak ibadah, aku tidak menyiapkan dengan banyaknya salat, dengan banyaknya puasa, dengan banyaknya sedekah ya. Merasa bahwa ibadah yang dilakukan tidak banyak. Tetapi walakinni uhibbullaha wa rasulah,
tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Kalau begitu engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ini keutamaan dari apa? Keutamaan dari mencintai Rasulullah SAW. Meskipun kita tidak bisa beribadah ya, sebagaimana ibadah Rasulullah SAW, dan tidak mungkin kita akan bisa beribadah seperti ibadahnya Rasulullah SAW, karena beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin ya. Allah pilih sebagai pemimpin para nabi ya, manusia terbaik, pemimpin para nabi ya, yang paling terdepan dari seluruh manusia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin ya. Sayyidu waladi Adam, manusia yang paling terdepan. Maka tidak mungkin kita akan bisa beribadah sebagaimana ibadahnya Nabi SAW ya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, akan bersama dengan orang yang dicintai meskipun dia tidak sebagaimana yang dia cintai keadaannya. Meskipun ibadah kita adalah ibadah yang sebagaimana dikatakan oleh sahabat tadi, saya tidak menyiapkan dengan ibadah yang banyak ya, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Namun kemudian Nabi mengatakan, kalau begitu engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ini keutamaan dari mencintai Rasulullah SAW. Sampai yang meriwayatkan hadis ini yaitu sahabat Anas ibn Malik ya, radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, fama farihna ba'dal Islam farahan asyadda min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka ma'a man ahbabta. Kata sahabat Anas ibn Malik, saya tidak pernah setelah mendapatkan nikmat Islam merasa senang lebih dari senangnya saya mendengar sabda Nabi SAW ini. Yaitu apa? Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, mendengar hadis ini, sahabat Anas bin Malik sangat bergembira, sangat senang, karena Nabi SAW memberitakan bahwa engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Di sini menunjukkan apa? Bagaimana bagaimana semestinya kita ya terhadap Nabi ya, terhadap orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi. Hendaknya kita mencintai Nabi SAW, hendaknya kita mencintai para sahabat ya, karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Oleh karena itu sahabat Anas pun saat itu mengatakan, fa ana uhibbullaha wa rasulah, maka aku sekarang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya. Ini kata beliau, saya katakan sekarang ini aku mencintai Allah dan Rasulnya. Wa ana uhibbu ya, wa ana uhibbu Abu Bakrin, begitu pula aku mencintai Abu Bakar, wa Umar, dan aku juga mencintai Umar ya. Fa arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap aku akan bersama dengan mereka. Fa illam a'mal bi a'malihim, meskipun aku tidak bisa beramal sebagaimana amalan mereka. Jadi ini keutamaan yang sangat besar dari mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai sahabat Abu Bakar As-Siddiq, mencintai sahabat Umar, mencintai sahabat Utsman, mencintai sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka sungguh celaka orang yang justru membenci mereka ya. Ada apa tidak orang yang membenci mereka ya? Ada ya. Menjadi kebanggaan ya, justru mencaci para sahabat, mencela para sahabat, yang mereka ketika datang ke Baqi ya, di sana makam para sahabat, yang mereka lakukan adalah melaknat para sahabat. Waliyadzubillah ya. Bagaimana ya, yang seperti itu akan dikatakan orang yang akan mendapatkan kebahagiaan ya. Karena orang itu akan bersama dengan yang dicintainya. Nah,
sementara mereka malah membenci, ya, membenci orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan hadis-hadis yang semisal ini yang menunjukkan tentang wajibnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu sangat banyak, ya. Ya. Dan juga disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 6, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim." Nabi itu lebih diutamakan oleh orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Ya, maka sudah semestinya bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lebih cintanya daripada kepada dirinya sendiri, lebih daripada cintanya kepada orang tuanya, lebih daripada cintanya kepada anak-anaknya, lebih daripada cintanya kepada seluruh manusia. Nah, namun pembahasan berikutnya adalah, benarkah, ya, seseorang itu dikatakan sudah mencintai Nabi, ya, meskipun dia mengatakan dengan lesannya mencintai Nabi, apakah kemudian dia benar-benar sudah dikatakan mencintai Nabi? Ya, maka di sini perlu diketahui bahwa mencintai Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam itu ada tandanya, ada buktinya. Nah, maka kita akan sebutkan di sini beberapa bukti, ya, yang hendaknya kita miliki supaya kita mendapatkan keutamaan tadi akan bersama dengan orang yang dicintai. Yaitu yang pertama, bahwa tanda kecintaan seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia benar-benar mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia benar-benar mengikuti, ya, dengan jujur, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, ya, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Dan bukan sebaliknya. Mengapa demikian? Karena ini yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 31, ayat yang sudah dihafal oleh jamaah semuanya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada umatnya, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jika benar-benar mencintai Allah dan mencintai Nabi tentunya. Jika kalian benar-benar mencintai Allah dan mencintai Nabi, karena mencintai Nabi adalah mencintai Allah, dan mencintai Allah juga hendaknya dibuktikan dengan mencintai Nabi, ya, karena mencintai Nabi adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian benar-benar mencintai Allah dan mencintai Nabi, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengatakan, hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah fa innahu kadzibun fi da'wahu fi nafsil amr hatta yattabi' asy-syar'a al-muhammadi wad-dinin nabawi fi jami'i aqwalihi wa af'ali wa ahwalihi. Nah, kata Al-Imam Ibnu Katsir, ayat ini, ya, ayat yang mulia ini, ya, sebagai hakim, ya, yang menghukumi
Menghukumi siapa? Menghukumi siapa saja yang mengaku-ngaku mencintai Nabi tapi tidak mengikuti jalannya Nabi. Ayat ini sebagai hakim yang menghukumi orang-orang yang mengaku-ngaku mencintai Nabi tapi tidak mengikuti Nabi. Nah, atau mencintai Allah tapi tidak mengikuti Nabi, bahwasanya dia adalah pendusta. Dusta dalam cintanya kepada Nabi. Ayat ini sebagai hakimnya. Ayat ini sebagai yang menghakimi orang-orang ya, yang mengaku-ngaku mencintai Nabi atau mencintai Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, tetapi dia tidak mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah pendusta ya. Jadi yang mengatakan pendusta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang mengaku mencintai Nabi tapi ternyata tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pendusta dalam pengakuannya. Sampai dia itu mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh ucapan-ucapannya dan dalam seluruh keadaannya ya. Nah, makanya oleh para ulama ya, ayat ini disebut dengan ayat apa? Ada yang pernah dengar? Para ulama mengatakan ayat ini disebut dengan ayat apa? Disebut dengan ayatul mihnah. Ayatul mihnah, yaitu bahwasanya barang siapa yang mengaku mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, maka ditimbang, silahkan dirinya menimbang dengan ayat ini. Orang yang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, silahkan menimbang dirinya dengan ayat ini. Nah, jika ya, dia adalah orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar, dengan jujur, maka itulah tanda dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi jika tidak demikian, ya, maka itu hanya pengakuan saja. Ya. Jika ternyata yang dilakukan justru bukan mengikuti, tapi apa? Tapi membuat jalan baru. Bukan mengikuti jalan yang sudah ada dari jalan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dia malah membuat jalan yang baru dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak mengikuti Rasul kalau dia membuat jalan yang baru. Dan kalau dia membuat jalan yang baru, tidak mengikuti jalan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ayat ini sebagai timbangan bahwa dia tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam banyak hadis tentang larangan membuat atau mengada-ada sesuatu yang tidak pernah disyariatkan. Ya. Disebutkan dalam hadis misalnya Nabi bersabda, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup dari kalian ya, dengan hidup yang panjang, kalian akan mendapati perselisihan yang banyak. Akan muncul perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan yang banyak ya, di masa-masa setelah para sahabat. Ya. Maka kemudian Nabi SAW berpesan, jika kalian mendapatkan sesuatu yang menyelisihi ya, dari agama ini, mendapatkan banyak perselisihan, terjadi banyak perbedaan, maka Nabi berpesan, wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Yang ingin selamat, maka hendaknya dia mengikuti jalanku dan jalannya al-khulafa ar-rasyidin, jalannya para sahabat, terutama al-khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah,
Addu 'alaiha bin nawajid, pegang erat-erat, gigit erat-erat jalan tersebut. Digambarkan dengan seakan-akan kita menggigit tali dengan gigi geraham. Nah, kemudian Nabi mengingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru, jalan-jalan yang baru dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara-perkara yang baru dalam ibadah, jalan-jalan yang baru untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengingatkan ini, dan dalam banyak kesempatan Nabi mengingatkan yang seperti ini, karena bukti kecintaan itu bukan membuat yang baru, bukan mengikuti jalan-jalan yang baru, apalagi membuat yang baru. Tapi bukti kecintaan adalah mengikuti Nabi SAW. Maka di antara salaf ada yang mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah jalannya Nabi, jangan membuat yang baru. Faqad kufitum, sudah cukup. Jalannya Rasul itu sudah cukup, sudah sempurna. Allah sudah mengatakan tentang jalannya Rasulullah, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi jalan ini sudah sempurna dari sisi akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Jalannya Rasulullah SAW ini tidak butuh lagi dengan akidah-akidah yang baru. Tidak butuh lagi dengan akidah-akidah yang didatangkan tanpa bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah ini sudah sempurna. Akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu jalan yang paling penting dari jalannya Rasul SAW adalah akidah yang sudah sempurna. Tidak butuh ditambah-tambahi dengan akidah yang lainnya. Tidak butuh dengan akidah-akidah yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu pula ibadah. Ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu ibadah yang sudah sempurna. Tidak butuh kepada ibadah-ibadah apapun yang lainnya. Tidak butuh, karena sudah sempurna. Begitu pula adab, akhlak sudah sempurna. Tidak butuh kepada adab dan akhlak yang bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kewajiban kita adalah hanya mengikuti. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, minallahi risalah, dari Allah turunnya agama, turunnya risalah. Wa ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam al-balagh, dan kewajiban Nabi adalah menyampaikannya, dan Nabi sudah menyampaikan semuanya. Wa alaina at-taslim, kewajiban kita tidak lain adalah menerima dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi juga bersabda dalam hadis yang tidak asing di telinga hadirin semuanya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada syariatnya, maka amalan itu tertolak. Maka sudah cukup dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti yang pertama, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengikuti jalan-jalan yang baru, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah diajarkan oleh para sahabat. Yang ternyata yang mengajarkan siapa? Yang ternyata yang mengajarkan adalah musuh-musuh kaum muslimin. Yang membuat adalah musuh-musuh kaum muslimin. Yang akibatnya akhirnya perhatian kepada yang baru dan meninggalkan yang sudah jelas sebagai jalan. Dan ini yang kita sangat sayangkan. Ada di antara kaum muslimin yang perhatiannya kepada yang baru luar biasa. Dipersiapkan mungkin dalam waktu 1 tahun. Dipersiapkan semuanya untuk melakukan amalan ibadah yang itu tidak pernah ada syariatnya, tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, tidak pernah dilakukan oleh sahabat Umar, Utsman, Ali.
tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in, tidak pernah dilakukan oleh atba'ut tabi'in, tidak pernah. Dari kalangan para a'immatul ahlus sunnah wal jamaah seperti Imam siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak pernah melakukannya. Sama sekali tidak pernah melakukannya. Nah, kemudian diada-adakan berikutnya. Dan kemudian perhatiannya kepada yang diada-adakan lebih besar daripada apa? Daripada yang jelas-jelas itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Ditinggalkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, dianggap sepele ajaran Rasulullah SAW, kemudian justru diperjuangkan, ya, dikerahkan dengan hartanya, ya, dengan segala kemampuannya untuk melakukan hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka tentunya ini adalah jebakan dari syaitan, ya, yang ingin menjauhkan kaum muslimin dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga, ya, tanda kecintaan, ya, seorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Min asyaddi ummati li hubban, ya, nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Nah, wa kana ba'du sahaba yaqul ghadan nalqa al-ahibbah Muhammadan wa hizbahu. Nah, disebutkan dalam riwayat Muslim, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, termasuk dari umatku yang sangat cinta kepadaku, termasuk tanda dari kecintaan umatku kepadaku, ya, atau termasuk dari umatku yang sangat cinta kepadaku adalah mereka yang datang setelahku, ya, termasuk berarti kita ini yang datang setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dia itu yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi, yang dia sangat berharap seandainya dia melihat aku, yang dia sangat berharap seandainya dia melihat aku, nah, dengan keluarganya dan juga dengan hartanya. Nah, jadi termasuk tanda kecintaan seorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Cita-cita atau keinginan yang kuat untuk melihat Nabi, rindu untuk melihat Nabi SAW, rindu untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Tentunya berjumpanya di mana ini? Ya, di akhirat, ya, karena Nabi SAW sudah berada di akhirat. Ya, maka orang yang tanda cintanya seseorang kepada Nabi SAW adalah keinginan yang besar darinya untuk melihat Nabi, untuk berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para sahabat saking cintanya kepada Nabi, mereka mengatakan ghadan nalqal ahibbah, suatu saat kita akan bertemu dengannya, yaitu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saking yakinnya, saking cintanya, kita akan menemuinya, kita akan bertemu dengannya, ya. Maka harapan untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk berkumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu tanda kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mungkin yang terakhir, ya, sudah masuk waktu Isya, ya. Termasuk tanda kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Adalah banyaknya berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak berselawat kepada Nabi SAW itu tanda kecintaan seseorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang berselawat ketika disebut nama Nabi, dia mengatakan apa? Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang mengatakan ini, ya. Tidak bosan
mengatakan ini. Ketika disebut nama Nabi, dengan senangnya dia mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Ketika menulis nama Nabi, dengan senangnya dia menulis sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak hanya SAW, tapi sallallahu alaihi wasallam. Senang. Dia tidak bosan untuk berselawat kepada Nabi. Ketika disebut nama Nabi SAW, dia, ataupun ketika tidak disebut, dia mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Nah. Apalagi pada malam Jumat dan pada hari Jumat, Nabi bersabda, aksirus salata alayya yaumal jum'ati wa lailatal jum'ah. Perbanyaklah selawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat. Ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan uhibbu kasratas salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli hal. Wa amma fi yaumil jum'ati wa lailatiha asyaddu istihbaban. Aku sangat menyukai untuk berselawat, untuk memperbanyak selawat, untuk selalu berselawat kepada Nabi. Aku menyukai itu, ya, pada setiap waktu. Tetapi pada hari Jumat dan malam Jumat itu lebih aku cintai lagi. Maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang juga banyak-banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya ada satu hal yang perlu kita ingin gambarkan, ya, tentang bagaimana para sahabat, ya, dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam beradabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun, ya, barangkali pada kesempatan hari ini kita ingatkan satu saja, ya, bagaimana mereka beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan bahwa ketika Nabi itu bersama dengan para sahabat dan Nabi menyampaikan pesan-pesan kepada para sahabat semuanya mendengar dengan penuh apa? Mendengar dengan penuh seksama, ya. Mendengarkan dengan penuh seksama, tidak bermain, tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung. Kalau di atas kepala ada burung, supaya tidak terbang, bagaimana kira-kira? Nah, digambarkan bagaimana mereka sangat perhatian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau menyampaikan pesan-pesan kepada para sahabatnya duduk dengan sangat tenang, ya, mendengarkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang disampaikan oleh Nabi, wahyu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, ya, dan mereka mendengarkannya seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang mereka tentunya tidak ingin burung itu terbang. Jadi sangat perhatian dan sangat tidak bermain-main di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka saking hormatnya kepada Nabi, saking beradabnya kepada Nabi, mereka tidak pernah berani melihat wajahnya Nabi, ya. Tidak berani melihat matanya Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak berani wajahnya itu menatap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adab yang sangat tinggi dari mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir barangkali dari sini kita ingin simpulkan bahwa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikutinya dan bukan dengan mengada-adakan yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi, mencintai Nabi dengan mengikuti, bukan dengan mengada-adakan yang tidak ada tuntunannya. Dan mencintai Nabi adalah dengan tidak bersikap hulu kepada Nabi. Bedakan antara hulu, yaitu berlebih-lebihan, dengan mencintai. Mencintai itu tidak sampai pada berlebih-lebihan, karena berlebih-lebihan ini justru sesuatu yang dibenci oleh Nabi. Nabi bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam.
Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasara telah berlebih-lebihan kepada Nabi Isa ibn Maryam. Begitu pula Nabi bersabda, iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari ghulu, dari berlebih-lebihan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu, sesungguhnya yang membuat celaka dan binasa umat sebelum kalian adalah karena berlebih-lebihan. Maka di sini hendaknya kita bisa membedakan antara mencintai ya dengan apa? Dengan berlebih-lebihan. Jangan sampai mencintai justru kemudian yang dilakukan adalah sesuatu yang dilarang, yaitu berlebih-lebihan. Jangan pula mencintai tapi justru yang dilakukan adalah yang dilarang, yaitu apa? Mengada-adakan sesuatu yang tidak ada syariatnya. Mengada-adakan sesuatu yang tidak ada syariatnya, ya, meskipun niatnya baik, ya, tetapi justru itu adalah tanda bahwa dia tidak mencintai Nabi, karena Nabi melarang dari mengada-adakan yang tidak ada syariatnya, mengada-adakan yang tidak ada contohnya, ya, dan sangat disayangkan banyak ya di antara kaum muslimin ya, yang terjebak dengan jebakan syaitan ini dengan niat baik mengikuti mencintai Nabi ya, tapi ternyata dia melakukan hal-hal yang justru tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in, atba'u tabi'in, tidak pernah dilakukan ya. Dalam masalah ibadah, dalam masalah ini juga penting, dalam masalah yang Nabi atau para sahabat bisa melakukan saat mereka hidup, yang mereka bisa melakukannya ya, saat mereka masih hidup, tapi mereka tidak melakukannya dan dilakukan oleh orang-orang yang menganggap dirinya mencintai Nabi, perbuatan yang kalau Nabi saat itu, saat hidupnya, dan para sahabat saat hidupnya mau melakukan atau menganggap itu adalah suatu kebaikan, pasti akan dilakukan ya. Tetapi Nabi SAW tidak pernah melakukannya, para sahabat tidak pernah melakukannya, padahal ada kemampuan untuk melakukannya, ada kemampuan untuk melakukannya ya, dan bisa melakukannya, tapi mereka tidak pernah melakukannya. Maka ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan pada saat sekarang ini. Apa yang Nabi bisa melakukannya di masa hidupnya dan para sahabat bisa melakukannya di masa hidupnya, para tabi'in, atba'u tabi'in sebagai sebaik-baik umat bisa melakukannya pada masanya ya, dan tidak mereka lakukan pada saat itu, maka tidak boleh kita melakukan pada saat ini gitu ya. Karena apa yang bukan agama di masa Nabi, maka juga bukan agama di masa sekarang ini. Maka hendaknya kita tidak terjebak dengan tadi mengikuti mencintai Nabi tapi kemudian justru mengada-ada yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, padahal di saat Nabi hidup beliau bisa melakukannya tapi beliau tidak melakukannya ya. Nah, atau mencintai Nabi tapi ternyata bentuknya adalah berlebih-lebihan kepada Nabi SAW. Ini juga perkara yang hendaknya betul-betul kita hindari. Berlebih-lebihan terhadap ajaran agama yang dibawa oleh Nabi SAW ini juga sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW, sehingga hendaknya kita berhati-hati jangan sampai terjatuh kepada berlebih-lebihan yang dikemas oleh syaitan dengan kemasan cinta. Harus dibedakan antara cinta dengan berlebih-lebihan, karena satunya adalah ibadah yang besar dan satunya adalah kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab ya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, dan mohon maaf mungkin melebihi waktu yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengikuti Nabi dan istiqomah di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa orang tua kita dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.